Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Selamat malam ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya infokan ya, Pak moderator kayaknya ada kesulitan sekarang lagi macet, jadi masih di jalan. Jadi mungkin eh, yang bersangkutan mungkin agak susah ya untuk join. Mungkin nanti kalau sempat dia akan join ya. Nah, tapi acara akan kita tetap mulai ya. Oke, ini hari ini kita khusus topiknya tentang ini ya, GA safety ya. Jadi tidak salah lagi kita dapat pembicara Pak Adit ya. Selain dia certified di GA juga certified di HR ya. Jadi selain sertifikasi, beliau juga praktisi ya. Jadi benar sehari-hari mengatur atau manajemen tentang GA. Jadi kita bisa dapat ilmu dan sekaligus bisa dapat terapan di lapangan gitu ya. Jadi kebetulan kelas kita ini kan kelas kecil ya. Jadi kayak privat, silakan nanti ada pertanyaan atau ada yang kasus apa mau didiskusikan, kita terbuka aja ya. Jadi nanti kalau mau open mic juga boleh. Jadi nanti kita interaktif aja. Selama pemaparan nanti silakan ya, kalau ada yang mau interaktif tinggal raise hand, nanti kita akan ngatur ya jeda mana yang kita bisa masuk, atau catat dulu pertanyaan yang muncul saat pemaparan. Nanti kita di akhir sesi, nanti masuk sesi tanya jawab, kita akan lakukan tanya jawab pemaparan atau jawaban dari Pak Adit ya. Oke, dengan waktu dan singkat saya serahkan ke Pak Adit ya waktunya. Terima kasih Pak Miki. Jadi betul karena ini kelas kecil nanti kalau saya menjelaskan jika ada yang ingin bertanya langsung kami respon aja ya Pak Miki ya. Jadi Iya, jadi interaktif kita aja. dia interaktif enak kan? Biasanya di sesi terakhir ya. Jadi silakan bertanya, raise hand, nanti langsung kita bahas aja gitu aja ya. Iya, Oke, supaya lebih baik. up to date kan? Selamat malam para. Iya betul. Ya, selamat malam para peserta, Mbak Nur Aini, Mbak Rani Fenty, Mbak Fitria, dan ada beberapa yang belum bergabung. Selamat malam, selamat datang di kelas Virtual Learning Session. Pada malam hari ini kita belajar bersama sharing mengenai General Affair dan HSE ya, Healthy Self Environment Development. Jadi, mengapa kelas ini kami rancang adalah karena ada beberapa GA dan juga HSE yang dalam satu bidang itu saling beririsan. Nah, maka dari itu penjelasan-penjelasan dan sharing-sharing pengalaman saya dan juga teman-teman nanti silahkan ada kendala apa di kantornya, di perusahaannya, nanti kita sama-sama cari solusinya. Gitu. Untuk menyingkat waktu, saya langsung materi saja, Pak Miki. Ya, jadi materi malam hari ini adalah GA dan HSE Development oleh saya Surya Aditya atau biasa dipanggil Adit ya. Jadi pembahasan kita ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait pengelolaan operasional ATK, alat tulis kantor, kantin dan juga bagian umum. Nanti ada pengelolaan bangunan, kendaraan dan CSR perusahaan. Yang ketiga ada dasar manajemen K3. Yang keempat evaluasi pemenuhan persyaratan K3. Dan juga yang terakhir adalah job safety analysis. Yang pertama adalah pengelolaan General Affair. Nah, pengelolaan General Affair ini adalah berkaitan dengan bagian-bagian yang ada di dalam
fungsi software ya. Di sini yang pertama ada building management ya, ini manajemen bangunan. Yang kedua adalah transportasi ya, terkait kendaraan. Yang ketiga terkait general support. Yang keempat general service. Yang kelima development maintenance dan juga yang keenam technical service. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, mungkin tidak ada salahnya karena peserta tidak banyak, Pak Miki ya, boleh saya sambil interaktif berkenalan dulu, mungkin dari Mbak Nur Aini, Mbak Rani atau Mbak Fitria. Silakan mungkin open mic atau open kameranya berkenalan saat ini bekerja di bagian apa dan perusahaan apa mungkin. Silakan dari siapa dulu? Mbak Nur Aini, Mbak Rani atau Mbak Fitria? Ya, halo. Selamat Halo, malam Bapak malam. Adit dan Bapak Wiki. Ya, Malam. perkenalkan nama saya Nur Aini Arifin, saya dari PT Klik Sinergi Solusi. Saya saya di divisi GE, Pak, sebagai apa namanya? Support di GE-nya. Hmm. Perusahaannya Eh bergerak di bidang apa, Mbak Nur Aini? di IT, Pak. Oh, IT ya. Di mana? Iya, Di kota mana? di Jakarta Selatan, Pak. Oh, Jakarta Selatan. Oke, Iya. terima kasih Mbak Nur Aini. Mungkin motivasinya ikut kelas ini apa? Memperdalam sih Pak, Hmm. bagian-bagian dari SOP-nya di GE sama untuk apa namanya K3-nya sendiri, aku belum dapat ilmunya sih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nur Aini. Mungkin ke selanjutnya Mbak Rani, Mbak Fitria. Halo, Mbak Rani. Halo, selamat malam Pak. Ya, silakan Mbak. Ya, perkenalkan Pak dan teman-teman, saya Fitria dari PT Kubota Mesinet. Saya ada di Surabaya Pak untuk kantor saya. Oke. Ya, kebetulan Pak ini sesuai dengan jobdesk saya juga di bagian GA dan juga K3. Jadi saya juga seperti peserta yang sebelumnya ingin memperdalam juga Pak, juga apabila ada yang belum saya tahu jadi bisa lebih mengetahui. Nanti sambil halo, halo. Baik, saya kembali ke share materi lagi. Oke, Mbak Fitria, mohon maaf sebelumnya saya masih di jalan dan sinyal sedikit putus. Oke, baik. Ya, tadi penjelasan bagian-bagian yang ada dalam General Affair. Yang pertama adalah Building Management, lalu ada transportasi, General Support, General Service, Development Maintenance, dan juga Technical Service. Oke, Mbak Rani, maaf Pak, speaker saya sepertinya tidak berfungsi dengan baik karena masih di jalan baik. Saya melanjut slide berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab dari manajemen operasional, perawatan, dan pemeliharaan.
Putus ya Pak Adit? Putus Pak, sebentar saya ganti jaringan Ya, dulu Pak, sebentar. ya, sinyal kayaknya kurang bagus. Punya bagus nih sinyal. Iya, sebentar Mbak Rani, saya ganti ganti eh, jaringan WiFi dulu sebentar. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Silakan Pak. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab dalam bagian transportasi, yakni kita sebagai GE itu menjalankan seluruh operasional kendaraan. Kendaraan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah carpool, yakni mengatur jalannya operasional kendaraan dan pengemudi. Jadi sirkulasi, ya kita mengatur sirkulasi kendaraan. Yang kedua adalah maintenance dan mekanik, mengontrol kelayakan dan perbaikan kendaraan. Ya, jadi tadi kita mengatur sirkulasi, yang kedua adalah mengenai perawatan, ya. Perawatan armada, lalu perbaikan kendaraan dan juga kontrol kelayakan. Yang ketiga adalah office support, bertugas sebagai administrasi unit kerja transportasi, ya. Office support di sini termasuk dalam legalitas kendaraan, contohnya dari STNK, SIM pengemudi, ya, lalu KIR, dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan administrasi dan juga legalitas. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab General Support. Ya. Ini berhubungan dengan supporting umum. Mensupport seluruh kebutuhan operasional. Yang pertama contohnya menyiapkan meja kerja, ruangan meeting, dan ruang training. Yang kedua, menyiapkan atau memastikan kelengkapan kerja, seperti baju kerja, lalu safety shoes bagi perusahaan pertambangan biasanya, lalu perusahaan manufaktur, helm kerja, dan juga APD lainnya. Ketiga, menyiapkan atau memastikan fasilitas kerja, seperti komputer, jaringan internet, dan juga telepon. Berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab General Service, yakni melakukan tugas administrasi dan gudang. Yang pertama adalah office support, ya, bertugas sebagai administrator telepon, listrik, dan juga pemesanan barang, ya. Jadi kita sebagai GE juga membawahi atau memiliki tugas sebagai office support, ya. Kita bagian supporting bisa dari administrasi telepon, listrik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan barang. Yang ketiga adalah courier service, bertugas sebagai pelayan pengantaran dokumen dan barang, ya. Di tim kita juga ada bagian yang terkait dengan kurir, ya.
mengantar dokumen ke masih dalam kota tentunya mungkin bisa jadi gitu ya. Itu termasuk dalam tugas GA. Yang ketiga, warehouse bertugas sebagai pengelola gudang, ATK dan juga logistik ya. Karena ATK juga di bawah kita, ini kita kelola juga gudangnya ya. Seluruh keperluan ATK kantor, keperluan ATK perusahaan itu di bawah wewenang kita. Dan juga terkait logistik ya, kebutuhan logistik ya. Berikutnya ini adalah ATK manajemen. Apa yang dimaksud dengan ATK manajemen dan apa saja gitu ya manajemen ATK itu? Ya, jadi alat tulis kantor, office stationery terkait perlengkapan kantor adalah peralatan yang digunakan atau dikonsumsi dalam kegiatan sehari-hari di kantor. Dengan kata lain, alat tulis kantor adalah barang habis pakai ya untuk konsumsi operasional sehari-hari. Biasanya nilai ekonominya memang kecil. Kategori ATK apa saja? Kategori KTK itu adalah kategori alat tulis yang pertama. Lalu yang kedua kategori kertas. Kategori buku atau form. Kategori file organizer atau pengelola file. Dan juga peralatan kantor umum. Ya. Yang dimasuk kategori alat tulis apa? Tentunya spidol, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Kategori kertas ya continuous form, kertas print. Kategori buku, buku tanda terima, buku surat jalan, buku nota, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dalam kategori ATK. Berikutnya, terkait ATK, tadi sudah. Yang masuk juga dalam hal wewenang GA, itu adalah cleaning service management. Ya, manajemen kebersihan. Tujuannya tentunya tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, kita harus menerapkan 5K ya dalam tugas kita. 5K itu apa ya? Ini kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan, dan juga kenyamanan. Nah, GA sangat berperan penting dalam hal kebersihan di kantor. Termasuk di bawahnya ada petugas cleaning service, ada juga sebenarnya satpam, ada juga driver ya. Tapi ini yang kita bahas adalah cleaning service. Cleaning service di sini bisa karyawan kantor, karyawan organik kita, atau juga dari outsourcing. Nah, apapun statusnya, cleaning service tetap menjadi tanggung jawab dari seorang GA. Jika hal ada yang ditemukan terkait kebersihan, kayak kurang rapi, kurang bersih, nah itu yang bertanggung jawab tetap GA-nya. Nah, tugasnya tentunya menjaga, merawat kebersihan masing-masing. Area ya, sesuai dengan penempatan plotting dan prosedur yang sudah ditentukan oleh atasan di mana si cleaning service tersebut bekerja. Oke, berikutnya adalah, nah ini masih ke building management sebenarnya ini agak-agak meloncat ya tadi ya.
Sistem kontrol dalam hal perusahaan, ya, ini masih berkaitan dengan yang di depan tadi. Ada sistem kontrol dan monitoring yang digunakan pada sebuah bangunan atau gedung, yang tentunya tujuannya untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada pada bangunan tersebut, seperti sistem pendingin ruangan, ventilasi, pencahayaan, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. Integrated Building Management System salah satu sistem yang saat ini sedang mungkin sudah banyak perusahaan yang menerapkan, ya. Itu tidak hanya memonitor seluruh sistem elektronik, tapi juga mengendalikan atau mengatur sistem sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi kerja operator. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar, itu ada pembanding sistem manajemen gedung konvensional dan juga yang terintegrasi, ya. Kalau yang konvensional tentunya banyak alat pendukungnya tapi tidak efektif gitu, ya. Tapi kalau dengan kita menggunakan sistem yang terintegrasi dalam satu device saja kita sudah bisa membaca semua hasil pengawasan dalam suatu gedung. Nah, maka itu kenapa sistem harus terintegrasi, itu memudahkan kita juga sebagai GA, sebagai pengawas, ya, memonitor seluruh kerja mengendalikan sistem-sistem yang ada untuk mengoptimalkan efisiensi kerja operator. Berikutnya adalah security management. Ini adalah manajemen satuan pengamanan, ya, atau satpam. Itu juga di bawah kita, ya, satpam. Sistem manajemen pengamanan tentunya bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi, satpam itu merupakan satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan dalam lingkungan perusahaan. Nah, tanggung jawab dari manajemen security ini, manajemen satpam ini, ada di internal dan juga eksternal. Di internal apa? Pengawasannya adalah terkait kebijakan perusahaan, sistem dan prosedur, tim K3, pelatihan, pengembangan tugas, kepedulian karyawan, dan peralatan. Itu pengawasannya adalah untuk internal. Tapi kalau eksternal, pengawasannya tentunya keluar, ya. Situasi lokal atau nasional, pengelolaan vendor, tindakan kriminal, dan juga bencana alam. Nah, ini manajemen security adalah manajemen satpam juga yang memang di bawah kita. Nah, dalam elemen security management, itu adalah sistem yang saling berkaitan, ya. Mulai dari personelnya, sistem dan prosedurnya, strukturnya, dan juga risk controlnya, ya. Jadi mulai dari personel, itu item-item yang sudah harus disiapkan adalah terkait penetapan anggota, misalkan, ya, anggota A, B, C ini bertugas di mana. Pelatihan dan pengembangan.
pengaturan shift, dan juga vendor manajemen. Ya, ini adalah terkait kepersonaliaan tentang personel dari satpam itu sendiri. Lalu berikutnya adalah sistem prosedur. Contohnya, kita harus menerapkan SOP penerimaan tamu, SOP situasi darurat, SOP serah terima shift, dan lain sebagainya. Lalu struktur. Ya, struktur tentunya GA membawahi satpam, walaupun membawahi tapi saling berkaitan. Ada bagian yang juga saling berkaitan. Ya, terkait reporting ya. Jadi bisa GA, back office, front office, mungkin bisa internal audit bisa masuk. Apakah benar-benar SOP-nya sudah dijalankan? Itu struktur yang berkaitan dengan struktur. Berikutnya terkait risk control ya. Ada tindakan antisipasi atau preventif yang harus tetap diterapkan oleh seorang satpam ya. Tindakan-tindakan preventif terkait keamanan perusahaan ya, dari internal maupun dari eksternal. Lalu ada self assessment atau gap analysis ya, terkait penilaian dari seorang diri satpam itu sendiri, apakah kemampuannya sudah merata atau belum ya. Jika ada gap seperti apa ya, apa yang harus dilakukan, itu tentunya dari GA yang mengusulkan ya. Misalkan ada training atau ada pelatihan gitu. Yang ketiga adalah resiko sosial. Ya, resiko sosial di sini maaf terputus lagi, mohon maaf. Silakan, silakan Pak, lanjut lagi. Oke, berikutnya adalah kantin manajemen ya. Manajemen kantin. Kantin atau suatu perusahaan tentu kita menyediakan kantin untuk fasilitas bagi karyawan yang beristirahat ya di jam kerja, beristirahat di waktu istirahatnya gitu ya, kita sediakan. Nah, kantin ini merupakan definisi dari suatu sarana makan di perusahaan yang biasanya terdiri ruang makan
dan sarana pendukung lainnya. Di situ ada dapur, tempat penyimpanan, meja saji, dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan kantin itu terdiri dari 3, ya, yang biasanya ada di suatu perusahaan. Yang pertama adalah pengelolaan langsung oleh perusahaan, pembelian, distribusi, dan juga administrasi. Pengelolaan langsung oleh perusahaan, pembelian, distribusi, dan juga administrasinya itu dikelola langsung oleh perusahaan. Kedua, bisa dengan sistem konsinyasi. Diserahkan pada jasa boga untuk menu, nilai gizi, dan juga harganya. Ya, jadi diserahkan dengan jasa catering. Yang ketiga, sistem co-partnership, yakni kesepakatan dengan koperasi atau organisasi dalam perusahaan. Nah, 3 ini adalah yang biasanya menjadi pilihan sistem bagi perusahaan-perusahaan ya. Kalau tidak mau repot ya di co-partnership ya, atau mungkin diserahkan dalam sistem konsinyasi. Karena kantin ini juga menjadi perhatian seorang GE. Mengapa? Dengan kita bisa menyediakan kantin yang bersih, gizi makan yang baik, higienis, tercipta kesehatan kerja ya, tercipta kepuasan dalam diri karyawan, sehingga akan menimbulkan produktivitas dan juga daya kerja pekerja yang meningkat. Ya, bisa dibayangkan jika kita tidak menggarap kantin dengan serius ya, tempatnya kotor, terus makanannya kurang tidak enak misalkan, tidak diperhatikan. Nah, itu membuat mood karyawan yang bekerja tentunya turun ya, tidak bisa kita dalam hal support, tidak bisa menunjang produktivitas ya. Coba bayangkan kita terapkan dengan diri kita sendiri. Jika kita diberikan makan yang enak, tempat yang bersih, nyaman, tentunya kita kembali bekerja pun fresh kembali ya. Nah, dengan produktivitas yang meningkat, daya kerja pekerja yang tinggi, muaranya adalah kemantapan usaha ya. Jadi usaha akan semakin berkembang, usaha akan semakin baik. Nah, ini fungsi kita, dukungan kita bagi perusahaan dalam hal kantin manajemen. Berikutnya adalah car maintenance management ya, car maintenance management. Ini terkait manajemen kendaraan. Manajemen kendaraan di sini adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi bisa diterima. Ada preventive maintenance dan juga ada hal-hal yang sangat mendadak ya, tiba-tiba rusak, tiba-tiba perlu perbaikan. Nah, kita mulai dari preventif dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memaksimalkan umur dan performa kendaraan. Yang kedua adalah meningkatkan faktor keamanan di jalan. Ya, meningkatkan faktor keamanan di jalan. Tentunya dengan preventif yang bagus, keselamatan pun akan terjamin. 3, menghindari biaya perbaikan yang lebih tinggi. Ya, jadi waktunya servis, ya waktunya ganti oli, waktunya ganti kampas rem. Nah, ini ada jadwalnya. Bayangkan kalau itu terlambat, ganti olinya terlambat, berakibat mesin akan rusak. Nah, itu biayanya pasti lebih tinggi. Yang keempat adalah kontribusi pada lingkungan yang lebih hijau. Ya. Ini terkait lingkungan. Dan juga nilai jualnya juga lebih tinggi.
Ya, mobil yang terawat, mobil yang berbeda dengan mobil yang tidak terlawat, mungkin dari sisi nilai jual kembalinya. Nah, ini fungsi dari tindakan preventif. Nah, pemeliharaan di sini tadi ya, pemeliharaan terencana dan juga tidak terencana. Pemeliharaan terencana ada pemeliharaan pencegahan, yakni pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan oli. Lihat, rasakan, dan juga dengar ya, rasakan. Apakah mobilnya ada bunyi-bunyi, ada yang tidak nyaman mungkin. Itu dalam hal pemeliharaan pencegahan. Yang ketiga, pemeliharaan waktu berkala. Pemeliharaan korektif ada reparasi minor yang tidak ditemukan saat pemeriksaan dan juga overhaul terencana. Kalau pemeliharaan yang tak terencana yakni pemeliharaan darurat. Ya, pemeliharaan darurat. Nah, dengan preventive maintenance ya, itu adalah suatu langkah besar, suatu langkah kita dalam hal GE untuk menekan cost ya. Jadi yang sudah terjadwal, sudah rutin, itu akan menurunkan cost yang lebih besar. Ya, jadi jalankan itu, jalankan langkah preventif, langkah pencegahan untuk menghindari cost yang lebih besar. Oke, ini adalah yang terakhir dalam bab pertama, ya, pembahasan pertama, ya, ini terkait CSR perusahaan, ya. Apa yang dimaksud CSR, yakni Corporate Social Responsibility, adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar. Selain tanggung jawab terhadap pemegang saham dan keuntungan. Dengan kata lain, CSR adalah upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan. Tujuannya apa ya CSR? Yakni untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya bisa dalam program sosial, ya, bantuan pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat, bantuan penanganan bencana alam, itu bisa. Yang kedua adalah program lingkungan, ya, pelestarian lingkungan, penanaman pohon, program ekonomi, yakni pemberian beasiswa, pelatihan kerja, pengembangan UMKM, ya. Jadi CSR ini adalah untuk membangun atau membina hubungan yang harmonis dan berkelanjutan untuk perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Bisa juga kita manfaatkan untuk branding perusahaan, ya. Ya, itu adalah upaya GE untuk mendukung program CSR. Banyak bentuknya, ya. Juga bisa kita kemas lebih menarik ya untuk melibatkan masyarakat sekitar, warga, agar tentunya tidak ngerecokin perusahaan kita nantinya ya. Jadi hubungan harmonis lah, imbal balik dengan warga sekitar. Nah, sebelum ke bab 2, ada yang ditanyakan dulu di bab pertama ini mengenai GE ya, ruang lingkup dan juga bagian-bagiannya. Silahkan, ada yang ditanyakan Mbak Nuraini, Mbak Fitria. Tadi ada yang baru bergabung, Mas Suparyono. Silahkan, ada yang tanyakan dulu. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Belum. Baik, kami lanjutkan ya. Yang kedua adalah dasar manajemen K3. Yakni sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna
tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Nah, dalam hal manajemen K3, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan GA ini adalah terkait penanganan limbah, ya, IPAL. Jika di tempat perusahaan teman-teman ada limbahnya, itu kita harus memiliki IPAL. Apa itu IPAL? Instalasi terkait penanganan air limbah. Fungsinya adalah limbah-limbah dari hasil produksi, hasil ya kegiatan perusahaan itu keluar, ya itu sudah jernih, sudah tidak menimbulkan bau, ya tidak menimbulkan efek apapun, ya kita netralkan lagi airnya. Nah, limbah ini yang banyak berurusan dengan warga, ya banyak komplain warga, banyak demo, ya ini adalah dari limbah, biasanya penanganan limbah. Maka dari itu kenapa ini saya masukkan. Jadi jikalau teman-teman nanti di tempat kerjanya ada limbah, ya limbah hasil produksi, limbah hasil kegiatan perusahaan, kita harus bisa baik, saya lanjutkan. Limbah berdasarkan yang kedua adalah dari gas atau partikel. Ya, gas dan partikel. Merupakan jenis bentuk gas dan partikel, yakni gas kendaraan bermotor atau gas buangan dari proses pengelolaan pada industri. Yakni asap produksi, misalkan asap-asap yang keluar dari cerobong. Nah, itu masuk ke dalam limbah gas dan juga partikel. Limbah padat, hasil buangan yang berupa padatan. Misalnya sisa pembuangan dari rumah tangga. Yang kedua adalah limbah berdasarkan sumbernya. Dikategorikan sebagai limbah domestik dan juga non-domestik. Apa itu domestik? Yakni hasil buangan kegiatan rumah tangga, perkantoran, hotel, atau juga penginapan. Jadi misalnya sampah yang dihasilkan dari pemukiman berupa sampah makanan, kemasan plastik, ya, air sisa pembuangan, toilet, dan lain sebagainya. Itu masuk limbah domestik. Non-domestik, yakni hasil buangan dari usaha atau kegiatan tertentu yang dapat berupa barang yang sudah tidak layak digunakan. Contohnya hasil pembuangan industri, pertanian, pertambangan,
pariwisata, dan juga medis. Ya. Ketiga, limbah berdasarkan sifatnya, organik dan juga anorganik. Organik biasanya berbentuk basah, merupakan jenis yang berasal dari jasad hidup, sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, dan lain sebagainya. Itu organik ya. Jadi hancur jika itu dalam tanah ya. Di tanah itu akan hancur dengan sendirinya prosesnya. Tapi kalau anorganik, ya adalah sampah non-hayati. Merupakan sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk. Ya. Contohnya kemasan plastik, botol kaca, logam, dan juga kaleng bekas. Mengapa? Saat ini banyak kita kampanye-kampanye yang menghindari plastik ya. Karena itu tidak bisa hancur dengan sendirinya. Merupakan sampah atau limbah bersifat anorganik. Nah, dalam hal pengelolaan limbah di Indonesia, tentunya berbeda dengan pengelolaan persampahan yang dulu. Ya, saat ini di Indonesia mengusung sebuah paradigma baru, yaitu tidak lagi kumpul, angkut, dan buang, tapi sudah menerapkan prinsip 3R. Apa itu 3R? Yakni reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi teman-teman di GA ini, jika ada limbah, jangan hanya buang, ya kumpulkan, angkut, dan buang saja, tapi kita sudah berpikiran jauh ke depan dengan sistem 3R, ya, yakni reduce. Apa itu reduce? Yakni sebuah tindakan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada, ya. Jadi meminimalisir sifat konsumtif, ya, beralih menjadi minimalis dan menekankan penggunaan barang yang umur pakainya cukup panjang, sehingga penimbunan yang dihasilkan konsumen dapat diminimalisir. Yang kedua, reuse adalah upaya pemanfaatan kembali limbah sehingga materi tersebut dapat dipakai kembali menjadi suatu bahan dari produk lain, ya, diolah menjadi produk lain. Yang ketiga, recycle, upaya daur ulang kembali dengan teknologi atau perlakuan tertentu, sehingga yang dihasilkan tidak langsung ditimbun ke TPA, melainkan dikelola dengan sistem 3R yang berbasis masyarakat. Diharapkan timbulan yang tidak memiliki daya guna masuk ke TPA jumlahnya juga dapat ditekan seminimal mungkin. Ya, ini pengelolaan yang harus kita terapkan jauh ke depan ya. Jadi tidak hanya kumpul, angkut, dan buang, tapi kita sudah bisa belajar sistem 3R ya, reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, dalam hal keputusan Menteri Kesehatan nomor 261 tahun 98 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Yang pertama adalah penyehatan air, yakni syaratnya dalam lingkungan kerja itu tersedia air bersih dengan kapasitas minimal 40 liter untuk satu orang untuk satu hari. Yang kedua, kualitas air bersih juga harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi sesuai Permenkes tahun 90 tentang pengawasan persyaratan kualitas air. Nah, ini dalam hal persyaratan air bersih kita bisa bekerja sama dengan Dinkes ya setempat untuk kontrol air ya. Kontrol air di sini adalah pengecekan mikrobiologi, fisika, kimia itu bisa dengan Dinkes ya. Lalu yang kedua terkait penyihatan udara ruangan, suhu dan kelembapan udara rata-rata 18 sampai 26 derajat Celcius. Untuk kelembapan 40 sampai 60 ya. Ini syaratnya dalam penyihatan udara
ruangan. Berikutnya dalam hal pencahayaan, intensitas cahaya di ruang kerja minimal 1000 lux dalam rata-rata pengukuran 8 jam. Lalu yang kedua, kebisingan ruangan. Tingkat kebisingan ruangan di ruang kerja maksimal 85 desibel dalam rata-rata pengukuran 8 jam. Nah, ini pengukuran cahaya, pengukuran kebisingan itu juga kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, jadi tidak kita handle sendiri. Jadi kita bisa minta bantuan mereka untuk mengukur ya intensitas cahaya dan juga kebisingan. Sehingga kita memiliki standar jika pulau itu kurang terang, masih kebisingannya terlalu tinggi, itu bisa menjadi acuan. Ya, ada pihak ketiga itu selain mungkin dari Dinkes atau Labkesmas atau vendor, biasanya ada yang untuk sistem ini gitu ya. Jadi jasa untuk pengukuran area kerja, standar area kerja. Mereka sudah mulai memiliki standar tersendiri. Lalu terkait persyaratan ruangan dan bangunan, bangunan itu harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan. Lantai terbuat dari bahan-bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, dan juga bersih. Setiap karyawan itu mendapatkan ruangan udara minimal 10 meter persegi, 10 meter kubik ya, per karyawan. Ya, udaranya harus cukup, tidak umpel-umpelan, ya. Dinding bersih dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air terbuat dari bahan yang kedap air. Langit-langit juga harus kuat, bersih, berwarna terang, ketinggian minimal 2,5 meter dari lantai. Atap kuat dan tidak bocor, luas jendela, kisi-kisi, atau dinding gelas kaca juga masuknya cahaya minimal 1/6 kali luas lantai. Nah, sampai ruangan dan bangunan itu ada aturannya gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita menyediakan area kantor yang tidak nyaman bagi karyawannya. Jadi semua sudah diatur di Permenakes. Teman-teman nanti bisa baca, bisa pelajari. Acuannya, standarnya semua ada di situ. Terkait instalasi ya. Berikutnya instalasi listrik, pemadam kebakaran, air bersih, air kotor, air limbah, air hujan harus dapat menjamin keamanan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Bangunan kantor yang lebih tinggi dari 10 meter itu harus dilengkapi dengan penangkal petir ya untuk keamanan jika terjadi hujan deras atau badai. Toilet, setiap kantor harus memiliki toilet dengan jumlah wastafel, jamban dan paturasan minimal seperti pada tabel berikut. Ya, ada aturannya juga. Disesuaikan dari jumlah karyawan. Jika di jumlah karyawan 1 sampai 15, jumlah wastafelnya cukup 1, jumlah jambannya 1 dan paturasannya 1. Berikutnya sampai bawah sampai dengan berjumlah 81 sampai dengan 100. Jumlah wastafelnya 6, jumlah jambannya 6 dan juga paturasannya 6. Jadi setiap jumlah penambahan 100 karyawan harus ditambah 1 wastafel, 1 jamban dan 1 paturasan. Jadi tadi tidak bisa kita sembarangan menyediakan area kerja tapi yang tidak sesuai standar, yaitu tidak sudah diatur semua di Permenakes. Ini sebagai acuan teman-teman, jikalau nanti di area bangunan atau area perusahaannya, area kantornya yang belum standar, silakan ajukan usulan untuk distandarisasi. Ya, ini juga bagi kenyamanan bagi teman-teman semua yang bekerja.
Berikutnya adalah evaluasi pemenuhan persyaratan K3. Jika tadi kita sudah belajar manajemen K3-nya, standarnya apa saja, nah ini perlu kita evaluasi nih pemenuhannya. Apakah sudah terpenuhi semua persyaratannya atau belum? Definisinya adalah proses untuk menilai apakah sebuah perusahaan ini telah memenuhi ketentuan dan prosedur K3 yang berlaku. Tujuannya tentunya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan risiko lainnya yang terkait dengan lingkungan kerja. Jadi, kalau kita sudah ada manajemen K3, ya tentunya harus dievaluasi ya secara berkala. Apakah ini sudah memenuhi persyaratan K3 semuanya? Ya, tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dengan memastikan bahwa semua prosedur K3 diikuti dengan benar, risiko kecelakaan kerja juga dapat diminimalkan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan, ya, memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat, ya, dapat bekerja dengan nyaman dan minim risiko penyakit. Lalu memastikan perusahaan juga memenuhi persyaratan hukum dan standar keselamatan yang relevan. Ketiga, meningkatkan efektivitas program K3, yakni membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem K3 dan melakukan perbaikan agar program K3 berjalan lebih efektif. Yang keempat, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Nah, langkah-langkahnya apa untuk evaluasi K3 ini? Yang pertama adalah identifikasi dulu, ya. Pastikan bahwa perusahaan memiliki persyaratan dan prosedur K3 yang jelas dan lengkap, termasuk prosedur kerja, penggunaan APD, inspeksi kerja, dan juga pelaporan insiden. Setelah identifikasi, lakukan inspeksi. Lakukan inspeksi rutin untuk memastikan persyaratan K3 diterapkan di area kerja. Inspeksi ini dapat mencakup pengecekan peralatan, lingkungan kerja, dan juga perilaku karyawan. Ya, nanti ada formnya, nanti saya praktekkan ke sekalian. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Menilai kinerja K3 dalam perusahaan itu secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan apa dan area mana yang perlu ditingkatkan. Pelaporan melaporkan hasil evaluasi kepada manajemen dan pihak terkait, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, pengembangan dalam program K3. Jadi, jika sudah baik, ya tentu kembangkan lagi. Kembangkan terus, kita perbaiki sampai itu dengan sempurna, ya. Tingkatkan program K3 perusahaan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga sistem K3 itu lebih efektif dan juga efisien. Nah, manfaat dari evaluasi K3 ini, oke, sebelum ke manfaat, saya buka juga sebentar prakteknya ya. Ya, ini tadi salah satu form terkait limbah ya. Nanti teman-teman bisa dapat gratis, ini kita sudah bagikan. Jadi ada template-nya, tinggal digunakan. Jadi saat pembuangan limbah, saat ada limbah, bisa menggunakan form ini. Ada pencatatannya. Jadi yang pertama adalah tanggal, nama limbahnya apa? Contohnya limbah cair atau limbah B3, ya kategorinya. Jumlahnya berapa? Lokasinya di mana? Nah, nanti diparaf oleh GE, keterangannya misalkan
diambil oleh pihak ketiga. Nah, ini contoh dalam pencatatan pembuangan limbah, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, limbah itu juga harus kita kelola dengan baik. Berikutnya adalah nah, ini identifikasi biaya. Bahaya ya, identifikasi bahaya. Nah, ini contoh form yang bisa digunakan, contohnya dalam hal aktivitas operasional genset. Potensi bahayanya apa? Genset tentunya kebisingan ekstrim karena suaranya yang keras ya, suaranya bising. Resikonya berkurangnya intensitas pendengaran. Penilaian resikonya dalam hal frekuensi, genset itu sangat jarang ya. Keparahan sedang, kategori sedang. Nah, maksudnya adalah frekuensi penggunaan genset ya. Tentunya genset itu kalau digunakan bila mati lampu biasanya. Ya, listriknya padam itu baru digunakan genset. Nah, jadi tidak terlalu sering ya, tidak sering makanya sangat jarang. Nah, pengendalian resikonya apa? Kita buat perancangan ya. Perancangannya buat dinding kedap suara, peredam suara. Kedua, menggunakan administrasi pemasangan rambu bahaya, kebisingan tinggi, dan juga prosedur memasuki ruang genset. APD-nya adalah penyediaan atau penutup sumbat telinga. Dibuatkan jadwalnya. Wewenangnya adalah P2K3 ya. P2K3 ini seperti tim khusus ya untuk K3 yang dibentuk perusahaan untuk penanganan K3. Ahli K3 umum dan juga kepala bagian operasional. Nanti ada dokumentasi awal dan juga keterangan. Nah, ini adalah identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Salah satu evaluasi manajemen K3 di sini. Berikutnya kita juga bisa menerapkan safety induction ya. Jika kalian teman-teman ada kegiatan di perusahaan, ada tamu ya, bisa menggunakan safety induction ya. Safety induction di sini adalah pemberitahuan ya, informasi yang jelas mengenai area kerja. Jadi banyak tamu, banyak orang datang gitu ya, tidak tahu nih area kerja. Jadi mana yang harus dihindari, mana area bahayanya mana, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang ya. Itu bisa menggunakan safety induction. Nah, safety induction ini yang melakukan apa? Tentunya dari tim K3 atau GA. Contohnya nih ya, dalam hal peraturan K3 yang berlaku di lokasi ini, contoh, harus menggunakan helm lengkap dengan tali dagu, menggunakan sepatu safety, menggunakan alat pelindung diri, menggunakan sabuk keselamatan misalkan, tidak merokok pada saat bekerja dan di sembarang tempat. Nah, bahaya nih tidak merokok. Tidak boleh merokok pada saat bekerja, tidak mengkonsumsi minuman keras, obat terlarang, tidak merusak fasilitas K3 dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dihindari atau informasi yang perlu diketahui pimpinan terkait area kerja. Jadi safety induction di sini. Ini satu pencet. Nah, selanjutnya adalah manfaat evaluasi K3.
Manfaat apa sih yang didapatkan jika kita mengevaluasi pelaksanaan K3 di tempat kerja kita gitu ya. Dengan mengevaluasi pemenuhan K3 secara teratur, perusahaan itu dapat memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan. Itu pasti. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Ya. Jadi manfaat dari evaluasi K3 ini sangat banyak dan sangat berguna bagi kita semua yang bekerja di situ. Ya. Jadi memastikan keselamatan kesehatan karyawan terjamin, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja karena kecelakaan kerja tidak ada yang tahu. Sangat fatal akibatnya jika tidak kita terapkan. Lalu memenuhi persyaratan hukum dan standar K3, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dengan keselamatan dan juga kesehatan karyawan. Ya, ini adalah manfaat-manfaat dalam kita menerapkan evaluasi K3 ya. Jadi betapa pentingnya GE juga tahu paham penerapan K3 di perusahaan ya. Karena GE ini biasanya beririsan atau beriringan dengan tim HSE ya, tim ISO gitu ya. Saling berkaitan di sini. Nah, contoh detail laporan dalam evaluasi K3 ini adalah detailnya ya, judul laporan hasil audit K3 perusahaan X misalkan. Tanggalnya berapa, pendahuluan, tujuan audit, ya ini menilai pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 di lingkungan perusahaan. Ruang lingkup, apa, mana aja yang diaudit ya, mana aja. Daerah yang diaudit misalkan gudang, pabrik, kantor. Metodenya dengan inspeksi visual, wawancara, dan juga pemeriksaan dokumen. Nah, temuan auditnya apa? Contohnya jika ada temuan audit di area gudang, temuannya tidak semua rak penyimpanan memiliki rambu-rambu bahaya yang sesuai. Rekomendasinya memasang rambu-rambu bahaya yang lebih lengkap di setiap rak. Rencana aksi, jadwal pemasangan rambu-rambu, tanggung jawab, dan juga kriteria keberhasilan. Area pabrik misalkan. Beberapa mesin tidak memiliki pengaman yang memadai. Nah, sangat berbahaya sekali kan. Kita buat rekomendasi, yakni memasang atau memperbaiki pengaman mesin yang rusak. Rencananya tetap buatkan jadwalnya kapan perbaikannya, yang tanggung jawab siapa, PIC-nya, dan juga kriteria sudah dilakukan atau keberhasilannya seperti apa. Yang ketiga, contohnya di area kantor. Temuannya beberapa karyawan belum mengikuti pelatihan K3 tentang penggunaan peralatan kantor. Rekomendasinya yakni menyediakan pelatihan K3 tentang penggunaan peralatan kantor. Temuan lainnya, contohnya tidak ada jalur evakuasi yang jelas, tidak ada P3 yang lengkap, dan juga tidak ada APD yang sesuai. Rekomendasinya seperti apa? Misalkan segera pengadaan, segera buat jalur evakuasi, ya buat pengadaan P3, P3K, APD, dan lain sebagainya. Ini contoh detail laporannya. Nah, nanti setelah detailkan laporan, detail temuan, ada kesimpulan ya. Tingkat pemenuhan K3 ya. Sebutkan persentase pemenuhan K3, misalkan 80% pemenuhan.
Kekurangannya apa? Sebutkan kekurangan utama yang ditemukan. Perbaikannya apa? Sebutkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Dan juga pantauannya seperti apa pemantauannya. Nah, nanti lanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi utama untuk perbaikan apa saja, ya. Rekomendasi utama dan juga rekomendasi lainnya. Lampiran, berikan lampiran nanti contohnya temuannya apa, foto temuan, daftar checklistnya, dan lalu acuan peraturan perundangannya. Jadi kita tidak dikomplain nantinya oleh bagian, ya, tidak dikomplain oleh bagian yang ada temuan tersebut. Kita ada dasarnya gitu ya. Penutup ada pernyataan tentang komitmen dan juga daftar nama dan jabatan auditor. Jadi contoh temuan dan rekomendasi tambahan. Temuannya adalah tidak ada program kesehatan kerja yang terstruktur. Rekomendasinya kita bisa membuat program kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pencegahan penyakit, dan juga promosi kesehatan. Temuannya tidak ada prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas. Yakni membuat prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas, misalnya prosedur evakuasi, prosedur pemadam kebakaran, prosedur penanganan K3. Temuannya tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penerapan K3. Rekomendasinya adalah pengawasan berkala, inspeksi tempat kerja, wawancara dengan karyawan, dan juga pemeriksaan dokumen K3. Ini adalah contoh detail laporan. Nah, yang terakhir adalah job safety analysis, ya. Mengapa perlu ada job safety analysis? Mengapa harus kita lakukan? Apa manfaatnya? Nah, ini akan kita bahas di bab terakhir. JSA merupakan metode untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja dengan fokus pada langkah-langkah pekerjaan secara spesifik. Bahaya yang terkait dengan setiap langkah dan pengendalian prosedur kerja aman untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya. JSA membantu dalam mencegah kecelakaan kerja, melindungi pekerja, dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Langkah-langkah JSA, 1. Tentukan dulu pemilihan pekerjaannya. Ya, pilih pekerjaan yang berisiko tinggi atau pekerjaan yang baru, diubah atau setelah insiden. Ya. Fungsinya adalah ini memang untuk metode dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Ya, pilih dulu mana nih pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Lalu yang kedua adalah penentuan urutan dan langkah-langkah pekerjaan. Catat semua langkah pekerjaan secara detail. Ya, catat semua langkah pekerjaan secara detail. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisa bahaya. Identifikasi bahaya untuk setiap langkah pekerjaan dan juga analisis risiko. Yang keempat, menentukan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian. Kembangkan solusi untuk mengendalikan bahaya. Nah, ini nanti kita menggunakan contoh ya. Pekerjaan apa sih yang membutuhkan JSA ya? Sebenarnya hampir semua jenis pekerjaan membutuhkan JSA. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pekerjaan yang dianalisa. Di antaranya pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ya. Pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius atau yang mematikan, bahkan untuk pekerjaan yang tidak ada riwayat sebelumnya, riwayat kecelakaan sebelumnya. Itu juga tidak luput dari JSA ya. 3, pekerjaan di mana satu kelalaian kecil yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius.
Setiap pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan proses dan prosedur kerja. Yang terakhir, pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis. Ya, jadi pekerjaan ini menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, 1. Berpotensi, 2. Di mana kelalaian kecil bisa mempengaruhi atau menyebabkan kecelakaan yang fatal. Bahkan pekerjaan baru atau yang tidak pernah mengalami perubahan proses. Dan juga pekerjaan yang cukup kompleks. Nah, ini bisa kita menggunakan job safety analysis gitu ya. Langkah-langkahnya adalah merinci langkah-langkah pekerjaan dari awal hingga selesainya pekerjaan. Langkah ini tidak hanya dibuat secara spesifik untuk satu pekerjaan tertentu, tetapi juga khusus untuk satu area kerja tertentu. Jadi, tidak hanya satu pekerjaan tertentu, tapi juga khusus di area kerja tertentu. Jika di area kerja berubah tetapi jenis pekerjaan sama, tetap saja langkah-langkah dari pekerjaan tersebut perlu berubah juga. Yang kedua, identifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja berdasarkan langkah yang sudah ditentukan. Ini menjadi bagian paling penting dalam JSA tersebut, karena ada pertimbangan saat mengidentifikasi potensi bahaya. Yang satu, penyebab kecelakaan kerja sebelumnya, ya. Penyebab kecelakaan kerja sebelumnya apa? Itu kita tarik historinya. Kedua, pekerja lain yang berada di dekat area kerja. 3, regulasi atau peraturan terkait pekerjaan yang hendak dilakukan. 4, instruksi produsen dalam mengoperasikan peralatan kerja. Yang ketiga, menentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya pada setiap langkah-langkah pekerjaan. Jadi setiap bahaya yang telah teridentifikasi sebelumnya tentu membutuhkan kontrol dan pengendalian. Kontrol ini menjelaskan bagaimana cara Anda menghilangkan bahaya di area kerja atau cara mengurangi risiko cedera secara signifikan. Setelah membuat JSA ini, supervisor tuh harus mendiskusikannya dengan para pekerja yang terlibat. Jadi ini berdasarkan hasil diskusi gitu ya. Tidak hanya keputusan SPV saja, tapi juga kita meminta masukan dari para pekerja. Pasalnya, fungsi JSA ini sebagai pencegah kecelakaan kerja tidak akan efektif bila para pekerja itu tidak mengetahui dan memahami apa saja yang dijelaskan dalam JSA. Sebelum memulai suatu pekerjaan, pastikan supervisor dan tim meninjau isi JSA dan pastikan juga semua pekerja mengetahui bagaimana prosedur bekerja secara aman sesuai yang tertuang dalam JSA. Satu hal yang tak kalah penting, jika kondisi area kerja berubah atau area kerja berpindah, SPV atau foreman harus memperbarui JSA. Karena potensi bahaya di area tersebut juga mungkin berbeda. Jadi, kita harus minta pendapat, diskusikan dengan pekerja yang terlibat, pekerja di area tersebut, gitu ya. Setelah diskusikan, ketahui bersama bahwa isi JSA-nya adalah ini, gitu ya. Potensi apa yang akan potensi bahaya ya, potensi lalu prosedurnya yang bekerja secara aman seperti apa itu harus diketahui dulu dalam job safety analysis. Nah, ini adalah contoh dari form job safety analysis ya. Jadi
buatlah nama pekerja, nama pekerjaannya apa gitu ya, tanggal pekerjaan, supervisornya siapa, dan HSE departemennya siapa. Itu kita buat 3 kolom ya, tahap pekerjaan, bahaya, resiko, pengendalian, dan tanggung jawab. Contohnya, dalam pekerjaan mendirikan scaffolding, ada pekerjaan persiapan, membawa frame, mengangkat, menyusun, mengencangkan, dan juga finishing. Kita bahas satu persatu. Dalam mendirikan scaffolding ada item persiapan. Bahayanya apa? Ada bahan, rancangan, dan metode pendirian yang salah. Resiko yang terjadi, scaffolding tersebut jatuh atau tumbang. Pengendaliannya, pekerja dengan kompetensi scaffolder dan validasi metode dengan tim safety. Tanggung jawabnya SPV. Kedua, membawa frame. Bahayanya apa? Sisi tajam dan juga berat. Resikonya bisa tergores atau resiko ergonomi. Tidak imbang ya, tidak rata. Pengendaliannya menggunakan sarung tangan mengangkat dengan benar. Tanggung jawabnya apa? SPV dan pekerja. 3. Mengangkat frame. Bahayanya apa? Bahayanya adalah frame di posisi tepat di atas pekerja. Resikonya frame itu akan jatuh. Pengendaliannya frame diangkat dengan tali dan simpul yang kuat menggunakan helm. Keempat, menyusun frame. Bahaya sisi tajam dan juga ketinggian. Risiko tergores atau jatuh. Pengendaliannya menggunakan sarung tangan. Frame dan klem bebas karat. Permit ketinggian dan juga body harness. 5. Mengencangkan baut klem. Bahayanya sisi tajam ketinggian. Resikonya tergores atau jatuh. Pengendaliannya menggunakan sarung tangan. 6. Finishing. Bahayanya apa? Bahayanya struktur scaffolding tidak aman. Resikonya scaffolding tumbang. Pengendaliannya validasi dengan tim safety. Jadi ini salah satu contoh pekerjaan pertama ya nih, mendirikan scaffolding. Yang kedua, contoh pekerjaan kedua adalah install pipa steam. Pekerjaannya apa? Yang pertama, membawa pipa ke atas, memotong pipa existing, pengelasan jalur baru, dan juga pemasangan pressure indikator. Dalam hal membawa pipa ke atas, bahayanya apa? Bahaya ketinggian, risikonya jatuh. Pengendaliannya pipa dibawa ke atas dengan tali dan simpul yang kuat. 2. Memotong pipa existing. Bahayanya apa? Bahayanya adalah flow system. Resikonya terpapar pressure steam dan juga panas. Pengendaliannya, pastikan jalur pipa telah mati dan juga terpasang loto. 3. Pengelasan jalur baru. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kompetensi pengelas tidak sesuai. Panas dan juga sinar UV. Risikonya adalah salah dalam pengelasan, terpapar panas, dan juga kerusakan mata. Pengendaliannya, pastikan pengelas pernah dilatih untuk mengelas menggunakan kedok las dan juga menggunakan batas terpal. Keempat, pemasangan pressure indikator. Bahayanya adalah flow steam. Risikonya terpapar pressure steam dan juga panas. Pengendaliannya, pastikan jalur pipa telah mati dan juga terpasang loto. Nah, ini adalah contoh job safety analysis. Jadi per tahap pekerjaan ya, teman-teman ya. Jadi per tahap pekerjaan, urutkan langkahnya, identifikasi bahaya satu persatu, risiko, dan juga pengendaliannya.
Nah, ini adalah di bagian terakhir, teman-teman. Nanti setelah ini sekarang ada sesi tanya jawab. Jadi, menempati posisi sebagai bagian umum perusahaan, General Affair atau HSE, itu tidaklah mudah. Bagaimana tidak semua permasalahan teknis rumah tangga perusahaan menjadi tanggung jawabnya, mulai antisipasi kecelakaan, hingga pelayanan tamu dan juga karyawan. Tidak heran bagian ini kerap dijuluki si kursi panas. Namun jika Anda tahu cara mengatasi setiap permasalahan dalam menjalani tugas bagian umum perusahaan, semua akan terkendali dengan mudah. Nah, ini salah satu kutipan akhir dalam materi saya pada malam hari ini. Silahkan setelah ini teman-teman diskusi, bertanya, atau sharing pengalaman di tempat kerja teman-teman semua ya. Jadi feel free, silahkan. Tidak, jika tidak ada di materi ini, silahkan masih di dalam GE atau HSE, silahkan ada pertanyaan. Ya, Pak Miki, waktu dan tempat saya kembalikan ya Pak Miki ya, mohon dipandu. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi cukup lengkap ya. Ya namanya GA ya, bagian umum itu istilah di perusahaan segala macam pun akhirnya dikembalikan ke GA ya. Mulai dari aksesori sampai ke gedung ya, sampai titik bengek istilahnya di perusahaan pasti terkait dengan GA. Oke, pemaparannya udah selesai. Silakan teman-teman kita sesi ini tanya jawab ya atau mau sharing ya, ini kesempatan. Ini kebetulan Pak Adi juga sebagai praktisi di bidang ini dan cukup pakar ya di bidang GA. Jadi silakan kesempatan kita bertanya. Siapa yang mau bertanya atau share? Silakan. Atau mau open mic? Silakan. Kita interaktif lebih enak. Ada pertanyaan? Ya, Bapak, saya Nuraini Ya, mau silakan. bertanya, Ya. Pak Adit, apakah untuk OB ini untuk training-training yang bisa diikuti apa saja? Terus untuk driver yang perlu diperhatikan untuk cara pembawaan kendaraannya seperti apa? Boleh dikasih informasinya? Ya, terima kasih Mbak Nur Aini. Jadi, training office boy, cleaning service atau bagian rumah tangga itu sebenarnya banyak ya. Jadi, untuk apa saja training sebenarnya berbagai macam training bisa kita terapkan di OB atau bagian rumah tangga atau cleaning service gitu ya. Tapi yang menjadi concern adalah terkait kebersihan, kerapihan ya, dan juga terkait pengaturan di area kerjanya ya. Jadi bagaimana cara membersihkan suatu tempat gitu ya. Contohnya ada mes perusahaan gitu ya. Kita bisa memberikan pelatihan training housekeeping ya yang ada di hotel-hotel. Kita bisa mengundang lembaga perhotelan atau pelatihan dari hotel-hotel gitu ya. Itu cara bagaimana sih membersihkan, merawat mes perusahaan. Contohnya. Atau juga bagaimana cara membersihkan kamar mandi yang tepat. Karena jika pembersihan kamar mandi tidak tepat itu pun nanti bikin keramik cepat keropos atau misalkan salah penanganan obat kimia gitu. Jadi warnanya juga akan pudar. Nah, itu salah satu contoh dalam hal cleaning service ya. Jadi banyak ya, tinggal kita kembangkan saja. Misalkan fokusnya di mana dulu nih? Fokusnya di mes perusahaan, fokusnya di area kamar mandi, fokusnya di area kerja ya. Bagaimana cara pembersihan atau istilahnya bagaimana cara membersihkan, merapikan area kantor dengan baik dan benar. Jadi kita sebagai GE itu tentukan dulu area mana yang
akan kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, yang kedua terkait tadi pertanyaan mengenai driver, bagaimana cara berkendara yang baik dan benar gitu ya. Jadi ini sebenarnya dalam hal driver ini kita di awal sudah kita wanti-wanti, sudah kita tegaskan di awal dalam rekrutmen driver ya. Jadi kita harus mengetahui izin ya, izin driver itu SIM ya. SIM-nya dia sudah masih aktif atau tidak, sudah kadaluarsa atau belum. Ya, jadi kita lihat, kita awali dari pencegahannya adalah screeningnya dari dia SIM-nya dulu punya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan test drive ya. Ya, sebelum si driver itu bergabung dengan kita bisa lakukan test drive dulu nih dengan cara mobil penumpang, mobil truk misalkan ya, mobil niaga gitu ya. Nah, jika sudah lolos semua, untuk lebih membuat si driver ini mengetahui bagaimana cara drive yang baik dan benar, ada juga trainingnya, training safety driving ya. Banyak lembaga-lembaga mungkin dari kepolisian ya, lembaga setempat, bagaimana sih cara yang benar, rambu-rambunya ini apa saja gitu ya. Apa saja yang harus diketahui mengenai marka-marka jalan ya, rambu-rambu lalu lintas, mana yang tidak boleh dan tidak dilarang itu. Jadi banyak dalam hal driver ini. Jadi di awal harus kita screening dulu Mbak Nuraini ya, agar kita tidak kecolongan ya, ternyata dia bisa nyetir bisa, tapi SIM-nya nggak punya gitu ya. Ada juga yang punya SIM tapi ternyata kemampuannya masih meraba-raba itu. Jadi banyak Mbak Nuraini. Itu bisa menjadi salah satu opsi sih. Ada tanggapan, ada Mbak Nuraini? Ya, sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Sebelum yang lain ya mungkin saya tambah satu lagi ya, berkaitan dengan cleaning service ya, mungkin itu juga perlu ya, misalnya service excellent ya. Jadi kita harus bisa melayani karena ini kan berkaitan dengan service. Jadi bagaimana dia bereaksi, misalnya orang bawa kotor atau jatuh barang. Jadi harus direspon, jangan dengan marah-marah atau dengan ekspresi yang kayak gimana, itu kan sebagai image dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya di GA kita terutama berbagian dengan service ya, seperti cleaning service itu, kita perlu ya perhatikan dengan ini service excellence-nya gitu. Itu sebagai Ya, betul Pak tambahan. Miki, terima kasih. Jadi memang iya ya, kita sebagai GE pun kita juga harus memberikan contoh yang baik ya. Jadi tidak hanya asal suruh aja, tidak asal hanya memarahi gitu ya. Jadi kita juga harus menerapkan walaupun di tim kita yang melakukan gitu. Oke, yang lain masih ada pertanyaan lagi? Kita masih banyak waktu nih. Bisa sharing di sini kesempatan. Atau ada pengalaman, misalnya ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di GA atau dalam penyusunan sistemnya, bisa kesempatan di sini kita ungkap. Silakan, sampai tunggu saya ini ya, share itu screen dulu ya. Jadi seperti yang ikut sesi ini, yang sesi berbayar kan kita kasih banyak bonus ya. Terutama ini ada bonus tambahan materi juga kan. Tambahan materi, jadi kita bisa belajar GA itu apa ya.
Terus SOP juga kita udah kasih cukup banyak ya bonusnya ya. Dari berbagai SOP kita juga ini ya dari SOP ini udah sekian banyak SOP kita berikan ya. Jadi tinggal dicocokkan SOP yang mau kita buat apa di sini kita tinggal ini template-nya banyak ya. Kita tinggal bisa manfaatkan gitu ya. Nah, tadi terkait satu bagian khusus tentang ini ya job safety analysis ini juga dari Pak Adi juga kasih banyak ya template-template dan teori-teori dan pemahaman form-form yang untuk penerapannya. Jadi cukup lengkap ini ya. Jadi kita dan di sini juga ada form tentang inspeksi alat project ya. Kalau ada yang bergerak di GA project, nah di sini banyak juga dikasih gitu ya. Jadi tinggal kita manfaatkan. Termasuk ini ada ini ya form untuk laporan juga ya, laporan project juga ada beberapa form yang dikasih ya, yang ini kita udah kirimkan ke ini ya ke grup peserta ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Oke. Nah, silakan teman-teman lain yang mau bertanya lagi. Kita kasih kesempatan 1-2 pertanyaan lagi. Pak, mau tanya di luar topik bisa nggak, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Seperti kata Pak Adit ya, silakan kesempatan kita Ya. ungkapkan di sini. Kalau GE dibarengi dengan job desk legal itu gimana, Pak? Itu ke satu, kedua, jika GE diminta untuk mengerjakan LKPP juga itu gimana, Pak? Terus lalu kalau LKPP itu wajib dilaporkan atau tidak? Itu sih, Pak, topik di luar topiknya. Hmm. Ya, Pak Adit, Ya, gimana? baik, Mbak Nuraini. Jadi nggak ada yang salah ya sebenarnya ya kalau GE dirangkap dengan legal itu seperti apa. Karena kita kembali lagi melihat dari skop perusahaan gitu ya. Jadi struktur organisasi gitu ya. Hmm. Jadi tidak ada yang salah gitu ya dari perusahaan. Memang jika itu strukturnya memang harus dirangkap, masih kecil itu ya dijalankan gitu. Maka dari itu GE ini banyak irisannya dari HR GE, bisa HR legal, GE legal, GE HSE. Jadi semua itu harus eh, bisa ya, serba bisa. GE itu harus dituntut serba bisa. Karena karyawan yang multi talent itu tentu jenjang karirnya pasti akan diperhatikan. Lebih cepat malah ya diprioritaskan. Jadi tidak ada salahnya Mbak Nur Aini belajar juga legal, belajar juga hal lain HR gitu ya. Ini tadi sudah HSE. Jadi tidak ada memang itu kita mengikuti struktur yang ada, yang harus diwajibkan misalkan harus sama legal ya tetap dijalankan. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua mengenai LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, jika itu dikerjakan eh, sebenarnya skop ini, struktur ini, job desk ini itu bisa siapa saja yang mengerjakan ya. Misalkan kalau ada kita perusahaannya jasa, bisa yang mengerjakan marketing gitu ya. Jika kita perusahaannya yang lain, yang diharuskan tidak ada orang lagi untuk mengerjakan LKPP, ya toh kerjakan gitu kan ya. Karena kan itu eh, lembaga yang menghandle mengenai pengadaan jasa, pengadaan barang dan jasa ya, jadi yang dikelola oleh pemerintah gitu ya. Jadi termasuk GE kan juga memang pengadaan di situ ya. Misalkan di luar LKPP pun GE juga melakukan pengadaan gitu. Jadi kerjakan, Mbak Nura ini kerjakan ya, pelajari sistemnya, lakukan job desk tersebut gitu ya. Tidak ada ruginya sih sebenarnya kalau kita mengerjakan LKPP gitu ya. Di situ adalah jalan menuju proyek pemerintah ya. Agar kita dapat ikut proyek pemerintah itu kita harus masuk ke LKPP dulu. Itu Mbak Nuraini. Ya, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya, Pak,
Saya lagi mengerjakan untuk LKPM Pak, kayak untuk apa, data perusahaan yang seperti ininya, eh investasinya, data investasinya. Itu tuh wajib dilaporkan setiap tahun nggak sih Pak? Terkait apa, Mbak? LKPM. LKPM. Ya, Oke, Mbak Nur ini tadi dari perusahaan apa? IT Pak. Oh, IT ya. Ya, Oke. Terkait penanaman modal ya, Mbak, yaitu LKPM ya. iya betul. Ya. Jadi itu adalah laporan wajib, Mbak, yang harus disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha. Nah, jadi, Hmm. jadi apa yang harus dilakukan? Apakah perusahaan jasa atau perusahaan IT wajib melakukan laporan, ya? Jikalau itu dari aturan, ya, aturan atau perusahaan itu dia memiliki nilai investasi lebih dari 1 M, itu wajib. Tapi kalau itu di bawah 1 M berarti itu belum wajib. Jadi LKPM itu dilaporkan semua pelaku usaha, ya, kecuali pelaku usaha mikro atau bidang usahanya mungkin hulu migas, ya, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan juga asuransi. Jadi tinggal saya kembalikan lagi ke Mbak Nura ini, perusahaannya nilai investasinya berapa, lalu apakah termasuk kategori yang wajib melaporkan LKPM. Itu, Mbak. Baik Pak. Untuk apa namanya, waktu pelaporannya di berkalanya itu di berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Pak? Oke, LKPM setahu saya itu 1 tahun sekali, Mbak. Ya, seperti laporan rutin pada yang lain ya, kayak perpajakan, laporan ketenagakerjaan, itu 1 tahun sekali. Baik Pak, terima kasih infonya. Sama-sama. Oke, sebelum lain mungkin Pak Adi saya tambah dikit ya. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, jadi gini, kita masuk perusahaan itu biasanya kan ada, kita harus tahu ya bisnis prosesnya gitu. Dari bisnis proses kan terbentuklah yang seperti kata Pak Adit ya, jadi ada struktur organisasi. Dari situ kita akan lihat ya itu bisnis prosesnya berjalan kayak gimana ya. Jadi intinya istilahnya ada berapa GA ya. GA itu under HR ya. Ada perusahaan juga GA itu punya berdiri sendiri, dia punya satu departemen sendiri ya, yaitu itu bisnis prosesnya juga beda. Ada yang GA itu di bawah fasilitas ya, jadi termasuk maintenance segala macam itu satu ya. Jadi kembali lagi itu bisnis prosesnya kayak gimana dan strukturnya gimana, dan di situ nanti kan ada job desk. Nah dari situ kita bisa lihat itu sebenarnya sejauh mana job desk kita, yaitu dari bisnis proses itu bisa melihat tanggung jawab dan job-job yang akan kita lakukan gitu loh. Jadi bukan kita bisa ini kok bukan punya kita, karena kalau dari bisnis proses itu sebenarnya udah kelihatan. Itu sebenarnya bagian ini dikerjakan oleh siapa ya. Dan kembali lagi GA-nya ini sebenarnya dalam struktur organisasi itu di mana? Dia berdiri sendiri atau di bawah departemen lain gitu, di HR atau di ini ya. Nah, terus terkaitan laporan itu kan mungkin ada yang departemen ada hubungan humas, mungkin ada di sebagian di situ. Jadi kembali lagi ke bisnis proses sebenarnya ya. Kita harus kuasain bisnis proses secara organisasi gimana, dan di departemen kita terutama di GA-nya bagian kita itu kayak gimana. Nah, itu kita akan clear gitu loh, menjadi tugas kita di mana gitu ya. Itu tambahan Pak.
Baik, Ya, makasih terima Pak kasih Pak Miki. Miki. Silakan ada yang lain? Izin Pak Miki. Ya, silakan Pak Jainuddin. Ya, siap. Saya cuman mau sedikit koreksi saja terkait LKPM tadi, ya, supaya tidak ada kebetulan ya saya sendiri kan sering melakukan LKPM. Jadi LKPM tadi itu tergantung ini ya tingkat resikonya ya. Kalau UMKM itu 6 bulan sekali melalui OSS. Kalau itu tingkat risikonya menengah tinggi yang sudah di atas 1M, di atas yang non UMKM itu 3 bulan sekali. Jadi di periode Desember, Januari, kemudian April, Juli, sama kembali lagi Juli, Agustus, September, Oktober ya. Jadi pastikan melakukan LKPM lewat OSS rutin. Kalau tidak nanti dikena SP nanti. Jadi LKPM rutin. Jadi yang non UMKM 3 bulan sekali, kalau yang UMKM 6 bulan sekali itu wajib. Kalau tidak ada pelaporan sampai 1 tahun itu ditutup itu OSS-nya. Ya, Ya, jadi tambahan tadi terkait LKPM. Mohon izin. ya, Karena Baik, sebentar Ya, lagi terima kasih LKPM, Pak bulan Juli Zainuddin. LKPM. baik. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya. oke. Nah, sekaligus juga saya mau coba tanyakan sejauh mana efektivitas terkait dengan safety talk. Apakah safety talk itu efektif dilakukan setiap shift ataukah setiap hari? Apakah itu efektif dilakukan? Karena kalau kita melakukan setiap hari, kesannya kok membosankan gitu kan, safety talk itu. Padahal safety talk itu kan sangat penting. Sebelum kalau itu orang shift, di awal shift paling nggak 5 kalau saya sih 5 sampai 10 menit lah. Cuman ada kesan dari teman-teman ini kan kesannya kok terlalu monoton dengan safety talk yang setiap hari misalkan atau setiap shift di awal shift biasanya saya melakukan itu teman-teman itu. Nah, itu apakah kira-kira dengan monotonnya itu dengan kebosanan itu apakah kita perlu memvariatifkan lagi gitu lah. Kira-kira seperti itu mungkin pertanyaan dari saya. Oke, silakan Pak Adit. Ya, makasih Pak Zainuddin. Ya, safety induction atau safety talk memang diwajibkan di tiap shift-nya ya Pak ya, karena memang itu suatu yang wajib ya dalam briefing di awal ya, di awal shift. Memang betul itu kadang membosankan hal-hal yang selalu berulang ya. Tinggal kita sebagai pimpinan dan juga berkoordinasi dengan pimpinan shift-nya ya, mungkin koordinator atau kepala bagiannya, bagaimana mengemasnya dengan baik ya. Tentunya yang penting pesannya tersampaikan lah ya. Jadi tidak harus membaca 1A sampai 10 gitu kan ya. Walaupun itu kerja dan lain sebagainya. Walaupun membosankan tapi itu tetap harus dilakukan. Tinggal mengemasnya lebih baik lagi. Itu untuk yang di shift. Ada pula yang safety talk untuk tamu ya. Biasanya tamu datang atau pihak ketiga yang datang itu juga wajib itu malah lebih detail lagi karena itu orang luar yang belum tahu tempat kerja kita potensi bahayanya seperti apa, resikonya seperti apa. Itu Pak Zainuddin. Gimana Pak Nyaduni? Mungkin Siap. Pak saya tambah dikit ya Pak Adit. Jadi begini, kembali lagi kita harus pahami safety talk itu tujuannya apa ya. Kalau untuk misalnya safety talk reguler itu biasanya memang tujuan itu kita menyampaikan sesuatu yang sebelum mulai kerja. Artinya apakah ada sesuatu yang harus diperhatikan atau udah pernah terjadi dan kita ingatkan ya. Jadi itulah tujuan safety talk. Meskipun kalau nggak ada, ya 1 menit, 2 menit nggak masalah. Tapi itu harus rutin dilakukan. Apalagi kalau misalnya ada contoh atau ada kasus yang terjadi. Jadi itu sebelum mulai kerja, itu safety talk itu fungsinya di situ. Jadi remind terus jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Itulah namanya fungsi dari safety talk gitu ya tambahannya. Oke, makasih. Ya memang karena ya kita sharing juga
yang dicontoh di tempat kami itu memang selfie talk selalu ada ya. Kemudian yang melakukan itu juga secara bergantian ya, secara bergantian baik itu supervisor, foreman maupun operator-operator senior misalkan. Jadi tidak banyak, hanya 5 menit atau paling maksimal kalau 10 menit ya, hanya 2 poin saja mereka misalnya ingin menyampaikan apa gitu kan. Nah, itu wajib disampaikan hanya 1 sampai 2 poin. Jadi tidak supaya tidak monoton mungkin kan. Dan kadang-kadang juga mereka hanya sekedar safety talk ya sudah yel-yel semangat gitu kan. Nah, udah cukup, sudah itu. Memang sangat efektif sih dari pengalaman kami ya. Dari itu sangat signifikan penurunan daripada laka kerja gitu kan. Sangat signifikan. Karena mereka kita sadarkan sebelum mereka melakukan aktivitas, kita ingatkan bahwa ini ada potensi ini. Apalagi kalau jadi safety talk kita tidak hanya sekedar kecelakaan kerja terkait dengan anggota tubuh ya, tetapi juga apa yang namanya safety talk yang kita lakukan ada 4 kalau di kami biasanya, yaitu produk, mesin, kemudian orang yang beraktivitas di sekitar kita dan kita sendiri ya. Ya, kita sendiri gitu. Jadi biasanya 4 item ini mereka secara bergantian kita untuk disaling mengingatkan setiap safety talk. Jadi safety talk-nya memang hanya 5 sampai 10 menit itu sudah sangat maksimal sekali. 10 menit sudah sangat lama sekali gitu ya. Jadi sangat-sangat signifikan, sangat-sangat signifikan dan sangat baik gitu. Ya, mungkin itu Pak Miki. Ya, mungkin ini tambahan ya setelah ini. Jadi kan tadi Pak Jainuddin kan bilang kan kesannya monoton ya. Biasanya kan tiap itu ya dulu kita ditambang. Jadi sebelum mulai kerja memang kita ada safety talk. Jadi kalau misalnya kira-kira informasi misalnya nggak ada yang harus disampaikan, nah kita ya itu ciptakan yel-yel yang minimal menyemangatkan gitu loh. Jadi seperti kan kalau kita belum kerja ya, jadi artinya pemanasan gitu ya. Kayak contoh dia sekarang kalau sekolah-sekolah di Tiongkok ya, mereka sebelum masuk kelas mereka ada pemanasan ya, kayak sejenis, saya asumsinya sejenis safety talk gitu. Jadi ada gerakan yel-yel yang menyemakan kelompok tim itu. Jadi sebenarnya luar biasa gitu loh. Apalagi sesuatu yang penting yang harus kita sampaikan meskipun 1-2 menit aja gitu. Ya itu Pak. Baik, mungkin itu ya Pak Miki. Iya, oke. Ada yang lain mau bertanya? Kalau nggak ada ya kita ganti closing statement sama Pak Adit ya. Di sebelum closing statement saya sampaikan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul ya, silakan ya di open ya, atau berkaitan OSS kita juga ada manajemen dari OSS yang sebagai member Hierarchy ya. Dia memang di top manajemen, jadi biasanya kalau berkaitan dengan OS mereka juga sempat jawab ya. Jadi bisa kalau misalnya Nuraini sebagai member HWiki bisa tanya di sana ya. Terus kalau berkaitan dengan GA ini selama grup peserta itu belum berubah bisa tanya di situ ya. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Adit untuk didapatkan jawabannya ya. Oke, Pak Adit silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Miki, closing statement dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir, para peserta dalam virtual learning session pada malam hari ini terkait GA dan HSE ya. Saya berharap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bisa segera diterapkan, bisa menunjang karir teman-teman semua, gitu ya, membantu dalam hal pekerjaan sehari-hari. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, berakhir pekan. Terima kasih Pak Miki. Terima kasih semua. kasih semua. Ya, Terima kasih. malam. Terima Sehat kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.